di segmen kedua di sesi tanya jawab kali ini ada pertanyaan yang nggak kalah menarik dari pertanyaan sebelumnya nih parents. Nah pertanyaannya adalah, oke, anak saya umur 3 tahun lagi fasenya meniru. Tapi rasanya suka kesel sendiri karena yang ditiru itu menurut saya kurang bagus. Sebagai contoh, jika bertemu dan bermain sama anak yang belum bisa berbicara dengan lancar, ditirunya sampai di rumah, itu pun begitu pas minta makan dan minta sesuatu pakai bahasa yang nggak ada artinya. Nah, kalau ketemu bermain dengan anak di atasnya sekitar 5 tahun, dia akan meniru persis seperti anak tersebut. Contohnya, ngomongnya pakai nada yang tinggi, dikit-dikit nangis karena nggak dibolehin. Nah, gimana sih caranya Mbak agar si anak saya nggak gampang niruin yang kurang bagus itu? Pertanyaan cukup menarik. Nah, di pertanyaan tersebut artinya sekarang gini, kita balik lagi ke pola asuh, karena segmen-segmen pola asuh 1-8 itu semua secara rinci kita udah bicarakan secara detail tentang bagaimana mengubah suatu perilaku yang negatif menjadi positif. Nah, tapi yang harus diingat sama orang tua adalah satu, orang tua merupakan fondasi dasar dalam pembentukan perilaku. Artinya orang tua adalah yang harus mengarahkan ke anak setiap kali anak menunjukkan perilaku yang negatif. Karena apa? Karena sebelum pembentukan perilaku itu terbentuk secara konsisten, itu peran orang tua itu sangat penting. Contoh seperti ini, kan seperti kita tahu bahwa anak yang usia yang masih dini itu masih dalam tahap proses tumbuh kembangnya. Artinya mereka belajar dengan apa yang dilihat, apa yang didengarnya. Jadi dia memang meniru secara penuh apa yang dilihat dengan apa yang didengarnya, dan itu dia akan praktekkan dengan perilakunya. Nah, disitulah peran orang tua untuk tetap memberikan arahan yang tepat, apa perilaku yang boleh, apa yang perilaku yang tidak boleh. Jadi artinya orang tua tetap harus memainkan peranan penting. Jadi jangan diharap bahwa oh saya udah ngajarin anak saya nanti akan selamanya akan baik. Enggak, karena apa? Lingkungan sekitar. Jadi di situ orang tua harus punya peran bahwa setiap kali anak saya menunjukkan perilaku yang tidak baik, tugas saya adalah apa? Yaitu mengarahkan ke perilaku yang dibolehkan dan menghilangkan perilaku yang tidak dibolehkan. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa poin. Anak saya meniru pada saat dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas di bahasanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, balik lagi ke segmen sebelumnya, bahwa pada saat anak menunjukkan perilaku yang negatif, berarti si orang tua harus memberikan apa? Balik lagi, respon yang negatif, dengan tujuannya adalah supaya perilaku yang negatif itu menghilang. Contoh, dalam kasus ini, anak saya selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas karena dia meniru bahasa anak-anak usia di bawah 5 tahunnya. Nah, jadi itu adalah identifikasi permasalahan perilaku, bahwa oh inilah masalah perilaku anak saya, inilah yang negatif, saya ingin mengubah. Artinya dia untuk ngomong lagi dengan bahasa yang jelas. Nah, apa yang harus orang tua lakukan pada saat setiap kali si anak berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas? Apa yang harus orang tua lakukan untuk menghilangkan perilaku tersebut? Yaitu menggunakan respon negatif, karena pemberian respon negatif kepada suatu perilaku negatif itu akan menurun atau hilang. Jadi untuk kasus yang seperti ini, bagusnya kita gunakan apa? Respon negatifnya, yaitu salah satu dengan apa? Mengignore, mengabaikan. Contoh, pada saat anak, mama jangan kayak gitu misalnya, atau mama mau cucu. Padahal kita tahu bahwa dia minta susu. Nah, respon kita berikan apa? Tidak mengikuti apa yang dia mau. Jadi kita ignore bahasanya. Mama nggak jelas, kamu ngomong apa? Coba, kamu mau ngomong apa? Coba ngomongnya jelas. Jadi saya tidak memberikan respon apa yang dia mau, karena saya tidak merespon pada saat dia ngomongnya menggunakan bahasa yang tidak jelas. Oke, ngomong jelas dulu. Mama nggak tahu kamu ngomong apa. Mau susu? Oh, kamu mau susu ya? Baru jadi pada saat anak menunjukkan perilaku yang positif dengan berbicara yang jelas, si orang tua baru merespon. Oh, kamu mau susu ya? Wah, hebat, pintar nih susunya. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satunya yang kita bisa lakukan. Jadi artinya jangan lupa pada saat kita ingin mengubah pola asuh, pola suatu perilaku yang negatif ke positif, selalu berikan contoh, selalu berikan modeling, berikan instruksi apa yang kita inginkan supaya anak mau melakukan itu. Itu satu. Terus kedua, di sini juga mengatakan bahwa kalau misalnya di umur 5 tahun dia berkawan sama anak usia di atas 5 tahun, itu cenderungnya dikit-dikit nangis.
atau kalau nggak diikutin dia akan nangis. Jadi kalau setiap kali dia minta sesuatu dia nggak dibolehin, dia akan nangis, atau dia selalu menggunakan bahasa yang tinggi. Nah, balik lagi, setiap kali si anak berbicara dengan nada tinggi, yang harus dilakukan orang tua apa? Memberikan modeling bahwa oh, ngomongnya pelan-pelan, coba ngomongnya pelan-pelan kayak mana, mama mau susu, jadi bukan mau susu gitu, jadi mama mau susu. Jadi kita instruksikan anaknya. Nah, pada saat anak ngomong mama mau susu, pelan-pelan. Jadi balik lagi, jangan terikuti emosi si anaknya. Jadi kita tetap cooling down, kita tetap tenang. Karena apa? Balik lagi, kalau misalnya kita juga marah-marah, perilaku negatifnya akan meningkat. Jadi pada saat anaknya ngomongnya tinggi, kita santai aja. Jadi oh, mau susu ya, coba ngomongnya pelan-pelan. Nah, mau susu, mama mau susu. Jadi dia masih tinggi. Enggak, kalau misalnya nggak ngomongnya jelas, nggak pelan, mama nggak bisa dengar, terlalu kuat, mama sakit telinganya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat anak bilang mau susu, kamu mau susu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita tidak memberikan respon pada saat anak bernada tinggi. Tapi di saat anak bernada tinggi, kita berikan contoh apa yang kita inginkan dari anak itu. Nah, pada saat anak itu memberikan perilaku yang diinginkan dengan menggunakan bahasa yang pelan, tidak dengan nada tinggi, baru kita memberikan respon, kita ikutin yang dia mau, yang diinginkan, dan kita berikan pujian. Nah, jadi selalu koreksi. Jadi intinya dalam permasalahan ini, setiap kali orang tua melihat perubahan perilaku anak setelah dia main sama anak yang lain, itu hal yang wajar kalau saya bilang. Jadi makanya yang paling penting adalah sekarang tombak utamanya adalah orang tua. Jadi setiap kali anak menunjukkan perilaku atau perubahan perilaku yang negatif, tujuan kita harus selalu mengubahnya, selalu memberikan instruksi, dan jangan terpancing dengan emosi, karena di situ dia masih dalam proses pembentukan karakter. Nah, di situ perlunya konsistensi orang tua dalam bisa mengaplikasikan pola asuh yang tepat sampai benar-benar perilaku itu sudah terbentuk. Nah, dari mana kita tahu perilaku anak saya kita udah terbentuk? Salah satunya begini, misalnya kalau seandainya anak saya selalu sopan ngomongnya dan berbagi misalnya, dan dia bermain sama anak lain dengan kondisi anak ini yang kasar atau gimana, dia tidak terpengaruh. Nah, itu artinya pembentukan perilaku saya terhadap anak saya sudah terbentuk. Nah, untuk mencapai target yang itu, nah itu tadi konsistensi orang tua. Nggak bisa kita bilang hari ini kita ajarkan, besok anak menunjukkan perilaku yang sama, kita tidak melakukannya lagi. Tidak. Konsistensi maksudnya adalah mengaplikasikan sistem aplikasi pola asuh secara konsisten setiap hari, setiap saat, setiap momen di mana anak menunjukkan itu, kita harus mengaplikasikan pola asuh yang sama, baik itu ibu dan bapak. Jadi harus kompak. Jadi itu jawaban dari pertanyaan NN, dan saya harap Mbak yang menanyakan soalan ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Jangan lupa terus ikuti dan berikan pertanyaan seputar anak dan keluarga di Psikologi Anak. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Karena kita harus juga perhatikan kemampuan aspek perkembangan psikologi anak, misalnya seperti koordinasi visual motoriknya seperti apa, sudah lancar atau belum.